Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi penyakit malaria, unsur pimpinan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau menggelar apel siaga lintas sektoral terkait penanganan dan pencegahan penyakit nyamuk malaria. Kegiatan yang berlangsung di halaman Puskesmas Panipahan pada Kamis 24 April 2025 pagi, Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat lintas Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Apel ini menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sinergi untuk menghadapi ancaman tentunya soal penyakit malaria, dan juga dihadiri oleh Dan Ramel 04 Garing Kubu, Kapten Infanteri M. Manurung beserta jajarannya, dan Posol Panipahan, serta juga dari sektor Polsek Panipahan, Datuk Penghulu se-Kecamatan Pasir Limau Kapas, dan sebagai tuan rumah Puskesmas Panipahan, dan tak ketinggalan Ormas Grip Jaya Kecamatan Pasir Limau Kapas. Pantauan wartawan di lapangan, adapun upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria di desa yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari penghulu, juga kepala dusun, serta ketua RW dan juga ketua RT. Juga dalam kegiatan tersebut, unsur pimpinan Kecamatan Pasir Limau Kapas menggelar sosialisasi langsung ke lapangan dan juga ke rumah-rumah warga, dan sekaligus memberikan bantuan ke lambu serta melakukan pembersihan aliran air di depan rumah warga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya malaria serta langkah-langkah pencegahannya. Di lokasi, tim gabungan memberikan edukasi mengenai gejala, penularan, dan cara efektif mencegah penyebaran penyakit malaria. Bahkan di lapangan, Dan Ramel 04 Garing Kubu, Kapten Infanteri M. Manurung didampingi Sekcam Kecamatan Pasir Limau Kapas Amri. Mereka berharap agar masyarakat terlibat aktif dalam pemberantasan penyakit malaria. Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan malaria. Kepada pedagang pasar juga yang berlokasi di desa Panipahan Darat agar tidak membuang sampah sembarangan. Selain memberikan edukasi, tim gabungan juga menekankan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan petugas kesehatan. Mereka mengajak warga untuk segera melaporkan jika menemukan kasus malaria atau gejala yang mencurigakan. Mereka berharap hal ini dapat menjadi perhatian masyarakat, mengingat betapa berbahayanya penyakit malaria. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka penderita malaria. Kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ini. Kecamatan Pasir Limau Kapas, kami menghimbau apa yang dikatakan Pak Dan Ramel tadi, yaitu kita harus mencegah dari penularan malaria. Dan bagi warga yang mungkin sudah terkena penyakit, itu harus dituntaskan pengobatannya, karena perpindahan penyakit itu dari yang sakit ke yang sehat ditularkan atau kurirnya yaitu nyamuk. Nah, jadi yang terutama itu yang harus diutamakan, yaitu yang terkena itu harus tuntas pengobatannya. Tadi keterangan Ibu Kampus, banyak yang tidak mau itu menuntaskan penyakitnya karena dengan beberapa alasan, ada obatnya tertinggal, ada apa itu ininya. Jadi itu yang perlu kita cermati. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya.
untuk mewakili UPIKA, ya, saya sebagai Dan Ramil 04 Kubu yang membawahi 3 kecamatan termasuk Pasir Limau Kapas ini. Jadi kegiatan ini dilaksanakan ya karena sesuai dengan keterangan di Kesehatan Provinsi untuk wabah penyakit malaria di wilayah Riau ada 2 kabupaten yang tertinggi. Yang pertama Rohil, yaitu kita Rohil, ya tempatnya di Pasir Limau Kapas ini. Kemudian Inhil. Dengan itu, ya kita sebagai UPIKA menggandeng puskesmas melaksanakan pencegahan, ya pencegahan wabah penyakit malaria. Kalau bisa kita akan menekan perkembangan tersebut. Kalau untuk kasus saat ini berapa Bu yang membidangi Ibu Dian yang membidangi malaria Bu? Jumlah kasus total sekarang 473 dan yang masih dalam masa pengobatan 20 kasus. 153 sudah selesai masa pengobatannya Pak. Iya. Jadi untuk terakhir ini 173 kasus. Berarti sekarang masih dalam perawatan 20. Berarti 153 udah sembuh. Dari situ bisa kita lihat berarti untuk Puskesmas Pasir Limau Kapas sangat aktif untuk penanganan. Demikian. Dari Satgas Kecamatan Pasir Limau Kapas, Puskesmas Panipahan menghimbau saat ini sudah mulai musim penghujan. Jadi kami dari Satgas Kecamatan Pasir Limau Kapas khususnya Puskesmas Panipahan menghimbau jangan membuang sampah sembarangan. Ya, saya lihat di sini terlalu banyak sampah yang tidak pada tempatnya. Ya, saya himbau di musim penghujan malaria merebak di mana-mana. Apalagi di air yang tergenang seperti ini itu adalah sarang dari nyamuk malaria. Ya, jadi saya harap untuk RT atau RW di perumahan ini tolong jaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan, baik pempes, kantong makanan, sejenisnya yang lain, jangan buat satu tempat, satu wadah, supaya kita tidak tertular nyamuk malaria. Ya, penularan nyamuk malaria itu dia dari sampah, dari air yang tergenang. Ya, sebelum tidur bersih sore hari tolong di perkarangan rumah bersih dari sampah. Tidur pakai, kalau tidak ada kelambu pakai autan, olesan sopel untuk nyamuk. Ya, jadi saya harap warga untuk perumahan ini tolong jaga kebersihan lingkungannya masing-masing. Mungkin dari saya nanti ada tambahan lagi dari program penanggung jawab program malaria dari Puskesmas Panipahan. Ibu, Bapak, ini kebetulan Panipahan Darat menjadi salah satu dari 3 kepenghuluan dengan kasus malaria tertinggi. Jadi kebetulan lokusnya itu di daerah kita ini, dekat puskesmas. Kenapa? Karena memang banyak betul genangan airnya. Beberapa kali ibu-ibu mungkin sering nampak kami ke sini kan Bu, jumpa kita, ditengok memang ada jentiknya itu. Bukan cuma jentik malaria, jentik DBD juga ada, jentik culex juga ada. Di sini sarangnya jentik lah kami bilang. Makanya ibu-ibu kami dari puskesmas tolong kalau sudah ada keluarganya yang demam menggigil atau demamnya berulang, cepat datang ke puskesmas untuk diperiksa. Dan ketika diberikan obat, wajib hukumnya untuk dihabiskan. Ibu-ibu mungkin pikir bapak-bapak yang obat-obat kecil itu ngapo pulo dihabiskan Niko, udah sehat aku gitu kan. Kadang ibu mau kayak gitu, bapak mau kayak gitu, walaupun berulang kali kami sampaikan dan saya rasa udah sering. Tak 1-2 kali kami sampaikan, obat itu wajib dihabiskan. Walaupun ibu sudah merasa sehat, tapi sebenarnya parasit itu masih ada dalam badan ibu. Jadi dia parasit itu kuman. Kalau bahasa ibu-ibunya kuman. Kalau kami bilangnya parasit kan Bu. Kuman itu masih sembunyi dia di hati ibu, berondok dia. Nanti beberapa bulan ke depan kalau imun ibu turun, itulah balik-balik demam lagi. Makanya kan sering ibu-ibu dengar tuh
Kok aku berulang lagi, kena lagi, malaria lagi? Ya karena itu obat yang dikasih tuh ibu tidak habiskan. Terus ada lagi nih yang kadang bertanya, Bu, saya sudah habis obat, tapi kenapa kena lagi? Jawabannya karena ibu-ibu gitu lagi, keluar lagi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi tuh. Kadang pakai bapak-bapak ini sering nih bersinglet-singlet, anak-anak ini sering nih tak pakai baju berlarian tepi pasar, digigit lagi nyamuk, kenalah balik lagi malaria. Jadi malaria ini sebenarnya dia penyakit menular, Bu. Satu aja kena, dia bisa kena yang lain kalau dia tidak habis minum obatnya. Satu lagi, kalau misalnya kita ada kena malaria, Bu, kalau bisa selama minum obat itu wajib tidur di kelambu. Kedua, wajib pakai sovel autan atau pakai obat nyamuk. Paling bagus tuh, Bu, yang sovel autan. Maksudnya bukan karena apa, itu kan bisa ibu lumuri di seluruh tubuh, seluruh badan, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Biar apa? Biar nyamuk tak ada menggigit ibu. Karena kapan ada orang yang kena malaria digigit nyamuk lagi, nyamuk tuh belega lagi, kena yang lain lagi. Ya Bu ya, jadi kami dari Puskesmas minta tolong dengan sangat kerjasamanya. Karena kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak menjaga diri, apalah bisa kami, Bu? Kami cuma bisa mengobati ibu. Jadi titik tekannya ini ada di ibu sendiri. Bagaimana ibu menjaga diri ibu biar tidak sakit. Bapak-bapak, adik-adik, kalau udah jam 6 sore, Dek, keluar pakai sovel. Nanti kami akan bagikan beberapa sovel ke ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja, Bu, Pak. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi dari Puskes ya bersama UPIKA bagi kelambu. Tolong dipakai. Itu butuh salak dia. Autan. Citra untuk nyamuk ya. Iya. Jadi jangan untuk dalamannya itu. Kami yang buangnya. Siapa yang belum dapat kelambu? Aku ya, Dok. Mungkin ada yang disampaikan terkait kegiatan pada hari ini, Pak Sekjam. yaitu apel siaga Jadi tentang malaria. Terima kasih kepada media. Tentunya harapan kita semua ya, makanya gini, tentang ya, penanggulangan nanti tanggap Pak Nasution pun bisa malaria Polsek. yang terjadi di Mulai Kepulauan hari ini Panipahan kita Darat bertugas. Ya, bisa poskonya di Puskes. kita laksanakan dengan baik untuk Apa-apa aja pencegahan. organisasinya. Selanjutnya Dan yang perlu satgasnya kita bersama perhatikan adalah untuk wakilnya menyampaikan kepada Pak RT, Pak Sekjam. mohon nanti dikoordinir Kemudian untuk masyarakatnya koordinator untuk bisa menjaga koordinator kebersihan penanganan lingkungan satu, yang saya, ada di koordinator penanganan 2, Kepenghuluan Kapolsek. Panipahan Darat kemudian bertempat ke di desa, Dusun 5 dan untuk bisa mengaktifkan membawa kepada jadi semua main. RT, RW dan masyarakat untuk bekerjasama itu. bergotong royong dalam membersihkan lingkungan di Dusun 5 ini. Terima kasih. Sudah kita pahami bersama hari ini tim malaria dari Puskesmas, baik dari Kodim yang kita lihat sendiri bahwa mereka menghimbau kepada masyarakat terkhusus ya, juga tadi disampaikan oleh Bapak Pemulung Panipahan Darat, tidak lepas juga saya sebagai PJ Kepulauan Teluk Pulai yang mana kasus malaria yang terdapat jumlah kasus di Kepulauan Teluk Pulai itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk daripada itu kami sebagai pemerintah Kepulauan Teluk Pulai menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk acara malaria ini sebagaimana bukan pada hari ini saja, terus berlangsung sebagaimana setelah disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas, juga bekerjasama dengan tim-tim Kodim yang datang dari Bagan Sepi Api. Demikian, terima kasih.
Yang pertama kami harapan sebagai ketua RT masyarakat minta tolong bekuan itu pasal yang didapat tu itulah selalu air tak bisa meluap ke sini. Jadi harapan kami kepada pemerintah setempat maupun camat, pengulu dan sebagainya tolong ambil perhatian kepada kami masyarakat yang tinggal di Siko, kami selalu terendam banjir. Bapak wartawan, Mutar Menurut.